Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 851. Fenomena Tubuh Dewa. Raja Iblis, kamu yakin kamu sehebat itu? Ning Keyue menatapnya dingin dengan senyum mengejek di wajahnya. Yung Xiao mengangkat kepala. Kilatan dingin muncul di matanya. Wanita, aku bisa melihat kekuatanmu tidak buruk. Jadilah pelayanku. Aku akan memberimu kemuliaan tertinggi. Plak. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menghantam wajahnya. Yung Xiao langsung terpental dan menghantam dinding ruang rahasia. Ia menjerit kesakitan. Entah dari bahan apa dinding itu dibuat, tidak ada bekas sama sekali. Sial, kau tidak tahu diri. Aku ini Xuanji. Plak, bang! Ia kembali terpental. Tubuh fisiknya yang kuat tetap tidak mampu menahan serangan itu. Kepalanya terasa berputar. Serangan pada tubuh masih bisa ditahan, tapi yang paling menyakitkan adalah harga dirinya. Sebagai master iblis tertinggi, ia justru ditampar berkali-kali oleh seorang wanita. Itu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Sial, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Yung Xiao meraung marah. Ia melesat ke udara dan langsung memanggil wujud iblis dharmanya. 3 kepala dan 6 lengan muncul, memegang 6 senjata tingkat tinggi. Kekuatannya bahkan lebih ganas daripada wujud tubuh emas Yung Xiao sebelumnya. Ning Keyue tetap diam. Tatapannya dingin tanpa emosi. Ia hanya mengangkat tangan. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk di udara, lalu menghantam ke bawah. Alam tanpa batas, kelabang iblis, bang! Wujud iblis Dharma yang telah dikerahkan sepenuhnya tetap tidak mampu menahan satu serangan itu. Yung Xiao kembali terpental dan menghantam dinding. Kali ini, dinding itu sedikit penyok. Sial, berhenti memukulku, plak. Ah, hentikan, plak, 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 plak. Beberapa jam kemudian, dinding ruang rahasia dipenuhi lubang. Namun, ada kekuatan aneh yang terus memperbaikinya. Wajah Yung Xiao sudah bengkak seperti labu. Matanya merah, penuh kebencian. Ditampar habis-habisan oleh seorang wanita. Penghinaan ini tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ning Keyue akhirnya terlihat sedikit lelah. Ia berhenti, lalu berkata, "Cukup. Katakan siapa dirimu. Dan apa yang terjadi pada Yung Xiao?" Yung Xiao sudah pusing. Ia bahkan hampir tidak bisa berdiri tegak. Masih belum mau bicara? Wajah Ning Keyue kembali dingin. Ia mengangkat tangan lagi. Jangan pukul lagi. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Suara Yung Xiao serak. Ia benar-benar menyerah. Matanya merah, penuh keluhan. Rasa sakit ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Akhirnya, ia mulai menjelaskan semuanya dengan jujur. Ning Keyue tercengang. Dia tidak menyangka peristiwa sebesar itu terjadi di tanah tulang, dan Yung Xiao mengalami begitu banyak kejadian tak terduga. Lalu, bagaimana aku bisa memurnikanmu sepenuhnya? Tanyanya setelah berpikir sejenak. Hati Yung Xiao bergetar. Dia berkata dengan marah, "Pertanyaanmu keterlaluan. Kalau berani, bunuh aku saja. Aku tidak akan memberitahumu meski kau menamparku sampai mati." Ning Keyue tahu dia tidak akan mendapat jawaban lagi. Cahaya muncul di tangannya, dan tongkat kerajaan pun muncul. Dia mengetukkannya ke tanah dengan suara dentang, lalu membentuk segel tangan dan menutup mata. Untuk menghangatkan jejak waktu, siapa yang menanti, dan siapa yang menunggu, saat bait itu diucapkan, cahaya lembut menyebar. Emosi halus memenuhi ruang rahasia. Perasaan itu seolah memiliki bentuk dan suhu, seperti tetesan air yang mengalir di antara ruang dan waktu. Yung Xiao terdiam sejenak. Kehangatan perlahan muncul dari dalam jiwanya. Dia merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, dia tenggelam dalam perasaan itu dan membiarkannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar terang. Cahaya memancar keluar, jernih seperti awan perak, menerangi seluruh ruang rahasia. Ning Keyue membuka mata dengan kaget. Ini, cahaya tubuh Dewa Taowu, berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini?
Seiring cahaya menyebar, butiran-butiran kecil bercahaya muncul dari tubuh Yung Xiao dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Semuanya beresonansi dengan cahaya itu. Mutiara bulan laut timur, Ning Keyue benar-benar terkejut. Dia langsung mengenali benda-benda kecil itu. Jumlahnya ada 19. Di bawah cahaya tubuh dewa, perlahan muncul fenomena aneh. Apa yang terjadi ini? Bahkan dengan kekuatannya sebagai Martial Sovereign Bintang 9, dia tetap tertegun. Di hadapannya terbentang pemandangan laut malam berbintang. Langit penuh bintang, laut memantulkan cahaya bintang. Cahaya dan air menyatu, menciptakan kilau lembut yang beriak di atas ombak. Pemandangan itu terus berubah. Bulan terang perlahan muncul dari laut biru yang dalam. Bulan di atas laut bersinar untuk seluruh dunia. Cahaya bulan tenang dan luas. Di bawah sinarnya, makhluk naga air muncul ke daratan, meneteskan air mata yang berubah menjadi mutiara. Bulan di laut meneteskan air mata, ladang biru menghangat dan menguap menjadi kabut giok. Ning Keyue bergumam pelan. Konon, jika 24 mutiara bulan laut timur terkumpul, akan tercipta pemandangan 24 jembatan di bawah cahaya bulan. Sepertinya itu benar. Tubuh dewa dengan kekuatan pemurnian seperti ini mungkin bisa menahan energi iblis. Karena jumlah mutiara belum lengkap, fenomena itu mulai kacau. Perlahan menghilang, kekuatan pemurnian juga lenyap. Cahaya tubuh dewa memudar, dan 19 mutiara kembali masuk ke tubuh Yung Xiao. Kamu akhirnya sadar. Ning Keyue menghela napas lega. Di bawah pemurnian fenomena tadi, pola hitam di tubuh Yung Xiao menghilang, dan dia membuka mata. Gelombang kekuatan asal mengalir di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia menembus ke tingkat Martial Supreme Bintang 7. Energinya terus meningkat hingga mencapai puncak. Yung Xiao mengerutkan kening. Dari sudut matanya, dia melihat banyak inti esensi di dalam ruang rahasia. Wajahnya langsung bersinar. Dia membentuk segel tangan. Semua inti esensi terangkat ke udara seperti butiran kacang. Kedua tangannya bergerak cepat membentuk segel. Dia mengaktifkan teknik penciptaan Qi dan mulai menyerap energi spiritual dengan ganas. Inti primordial ini berasal dari pemurnian batu primordial tingkat tertinggi. Kemurniannya bahkan lebih tinggi. Tidak bisa terbentuk secara alami. Hanya bisa dihasilkan oleh alkemis dengan kekuatan jiwa tinggi. Energi di dalamnya sangat kuat dan sangat berharga. Hanya orang kuat dengan status seperti Ning Keyue yang punya kualifikasi dan sumber daya untuk menikmatinya tanpa batas. Namun saat ini, dia justru merasa sedikit sayang melihat Yung Xiao menghabiskannya begitu saja. Cahaya terobosan akhirnya muncul. Batas Martial Supreme Bintang 7 ditembus tanpa kesulitan di bawah aliran energi unsur yang sangat besar. Haha, Martial Supreme Bintang 8. Tinggal selangkah lagi menuju tingkat tertinggi. Yung Xiao tertawa lepas. Suasana hatinya jelas sangat baik. Dia merasa semakin dekat dengan puncak. Ning Keyue berkata dengan nada memuji. Dengan kekuatan tempur yang kamu tunjukkan sebelumnya, kamu sudah mendekati Martial Sovereign Bintang 6. Jika ditambah mata bulan, teknik pedang, dan kekuatan tubuh dewamu, mungkin kamu sudah memiliki kekuatan tempur setara Martial Sovereign Bintang 6. Terima kasih, Yang Mulia, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Ning Keyue mengangkat alisnya dan berkata dengan nada sedikit menegur, tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Bibi. Yung Xiao tersenyum kaku, lalu mengusap keringatnya. Itu panggilan hanyalah bentuk sapaan. Aku kurang nyaman memanggil seperti itu. Lebih baik aku tetap memanggilmu Nona Keyue. Dulu dia memanggilnya adik, sekarang bahkan menyebut Bibi pun terasa canggung. Baiklah, terserah kamu. Ning Keyue tidak mempermasalahkannya. Dia melanjutkan, kamu punya terlalu banyak rahasia. Aku tidak ingin menyelidikinya. Tapi aku harus mengingatkan satu hal. Jangan mengambil terlalu banyak sekaligus. Dalam jalan bela diri, fokus itu penting. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku ingat ayahmu punya seorang murid yang hanya berlatih satu jenis tinju Vajra sepanjang hidupnya. Hanya satu teknik, tapi dia mencapai pencapaian besar. Karena fokus pada satu titik, masa depannya di jalur bela diri menjadi sangat luas. Dia menatap Yung Xiao, sedangkan kamu terlalu banyak metode. Memang luar biasa, tapi di masa depan jalanmu bisa jadi lebih sulit. Terima kasih atas pengingatnya, Nona Keyue.
Jawab Yung Xiao. Ada banyak hal yang tidak bisa kuhindari. Aku hanya bisa mengikuti alur yang ada. Ning Keiyue tersenyum tipis. Mengikuti alur adalah jalan yang benar. Bakatmu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pencapaianmu kelak mungkin melampaui aku dan ayahmu. Bahkan ada kemungkinan kamu menembus ranah yang lebih tinggi. Dia menghela napas ringan. Kalau aku terlalu banyak mengarahkan, justru bisa menghambatmu. Jadi, pertimbangkan sendiri. Tiba-tiba, ekspresinya berubah serius. Ada energi iblis dalam tubuhmu. Mengandalkan keberuntungan untuk menekannya bukan solusi jangka panjang. Aku ingin tahu, apakah dengan mengumpulkan 24 mutiara bulan Laut Timur dan membentuk fenomena tubuh dewa yang lengkap, kamu bisa benar-benar menekannya. Yung Xiao mengangguk pelan. Iblis itu bukan sesuatu yang biasa. Masih ada waktu sebelum tempat itu terbuka. Aku berencana pergi ke kota Haiti di pesisir Laut Timur untuk mencoba keberuntungan mencari 24 mutiara bulan. Ya, selain kota bulan merah, tempat paling mungkin menemukannya memang kota Haiti. Hampir semua hasil Laut Timur berasal dari sana. Perlu aku kirim seseorang untuk menemanimu? Tidak perlu. Aku hanya akan membeli barang. Kening Yung Xiao dipenuhi keringat dingin. Ning Keiyue terlalu perhatian. Ning Keiyue tersenyum, seolah tahu apa yang dipikirkannya. Kamu tidak perlu berpikir macam-macam. Selain karena aku berteman dengan ayahmu, aku juga punya sesuatu yang mungkin butuh bantuanmu. Yung Xiao langsung mengerutkan kening. Jangan. Kalau sampai Nona Keiyue saja kesulitan, mana mungkin aku bisa membantu? Dia terlihat seperti menghindari masalah dan langsung menolak. Memangnya kamu sudah tahu apa itu? Tanya Ning Keiyue sambil tersenyum. Yung Xiao mendengus pelan. Apalagi kalau bukan murid kesayanganmu itu. Ning Keiyue tertawa kecil sambil merapikan rambutnya. Kamu memang cerdas. Tapi soal Ruobing, itu urusan lain. Karena kamu menolak, kita bahas nanti saja. Wajahnya kemudian kembali serius. Yang ingin kutanyakan bukan itu, tapi tentang Neonit. Tatapannya menjadi tajam saat menatap Yung Xiao tanpa berkedip. Hati Yung Xiao sedikit bergetar. Apa sebenarnya Neonit itu? Kenapa benda itu punya sifat iblis yang begitu kuat sampai bisa membuat Tuan Kota Bulan Merah kehilangan kendali dan menghilang? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.